apa yang menjadi putusan dari PN Jakarta Pusat. Karena di situ ada putusan yang menurut saya melebihi kewenangannya dalam konteks tidak sesuai dengan konstitusi. Karena di situ ada penundaan pemilu. Nah, ini nantilah kita pelajari lebih dalam seperti apa sesungguhnya. Dan tentu ini karena putusan di tingkat pertama, nanti mungkin akan dilanjutkan pada tingkat banding dan selanjutnya. Jadi apa yang menjadi keputusan hari ini belum keputusan yang inkrah. Jadi karena belum keputusan inkrah, belum bermakna apa-apa. Namun pasti semua kaget dengan keputusan itu, utamanya partai-partai politik yang saat ini sudah sedemikian rupa menyiapkan tahapan pemilu. Jadi kalau PN Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu memutuskan penundaan, menafikan semua apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai yang saat ini sudah berproses menuju tahapan. Ini separuh jalan ini sudah. Yang sebentar lagi masuk tahapan pendaftaran calon anggota legislatif baik di tingkat 2, provinsi dan pusat. Setelah itu masuk tahapan Pilpres. Nah, Terus apakah putusan PN Jakarta Pusat ini udah melampaui kewenangannya, Pak? Mengingatkan terkait dengan pelaksanaan atau penundaan pemilu ini kan merupakan ranahnya MK nih ya, Pak. tentu putusan penerapan hukum atau kesalahan dalam memutus itu nanti kan ada di tingkat berikutnya, di banding dan di kasasi, pasti akan dikoreksi. Saya yakin nanti akan ada koreksi karena putusan dalam penerapan pasal maupun memberikan putusan, saya yakin nanti dikoreksi di tingkat banding dan KPU akan melakukan banding. Tapi setidaknya hari ini mengagetkan semua partai-partai yang sudah melakukan proses tahapan pemilu. Jadi putusan PN ini nggak bermakna apa-apa, karena masih itu sangat bisa dikoreksi oleh pada pengadilan tingkat di atasnya, baik banding maupun kasasi. Nah, terus anggota KPU Idam Holik juga kan udah mengajukan banding nih, Pak, tanggapannya gimana? Ya bagus, memang harus dibanding. Karena kalau tidak dibanding akan terjadi perlawanan terhadap konstitusi putusan itu. Karena dalam konstitusi disebutkan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, terus juga Ketum MPR Bambang Susatyo juga kan mengatakan kalau penundaan pemilu ini tergantung sama keputusan pimpinan partai politik yang ada di parlemen ya, Pak. Tanggapannya gimana? Itu wacana lama ya. Kita fokus pada putusan PN saja, di mana putusan PN ini baru di tingkat pertama dan itu tidak berpengaruh apa-apa karena masih ada putusan berikutnya di tingkat banding, dan ini kami di MPR juga sudah menutup untuk diskusi terhadap amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, terus harapannya ke depannya apa nih, Pak, terkait dengan hal ini? Ya, tentu harapannya agar pemilu sesuai jadwal di tahun 2024, 14 Februari, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, keputusan DPR, dan ini sudah dilakukan tahapannya oleh KPU dan oleh konstituen atau oleh peserta pemilu. Ini sudah di jalan semua. Jadi kalau pemilu itu kemudian mundur, ya saya tidak membayangkan. Sampai hari ini saya belum terpikir bahwa pemilu itu akan mundur karena tahapan sudah berjalan. Nah, jadi mundur nih, Pak, ini dampaknya kan akan besar banget nih, Pak. Nah, terus kira-kira dampak terburuknya ini akan apa sih, Pak? Ya pertama kan nggak mungkin mundur kalau konstitusi nggak dirubah, karena ini undang-undang dasar. Undang-undang dasar tidak bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan negeri.